Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Masjid At-Taubah dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari hadis yang ke-22. Bertobat, hadis yang ke-22. Ya, kita baca dulu. Bahwa sesungguhnya seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar, maka tegakkanlah hukum atas saya. Maka Nabi memanggil walinya, kemudian bersabda, berbuat baiklah kepadanya. Setelah dia melahirkan, bawalah dia kepadaku. Maka walinya melaksanakannya. Setelah wanita itu melahirkan dan ia dibawa kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengencangkan pakaian wanita tersebut. Beliau memerintahkan untuk dilaksanakan hukuman, kemudian dia dirajam dan beliau mensolatkannya. Umar berkata kepada beliau, engkau mensolatkannya wahai Rasulullah sedang dia telah berzina? Beliau bersabda, sungguh dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, tentu akan cukup bagi mereka. Apakah kamu pernah mendapatkan perbuatan yang lebih utama daripada menyerahkan dirinya kepada Allah? Hadis riwayat Muslim. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis yang ke-22 disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat Imran ibn Husain al-Khuzai. Dikisahkan oleh Imran al-Khuzai, Imran bin Husain al-Khuzai, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina. Suatu ketika ada seorang wanita dari suku Juhainah
di mana seorang wanita ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil, sudah dalam keadaan hamil karena zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wanita ini mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, aku telah melakukan dosa besar. Dosa besar yang dimaksud adalah zina. Aku telah berzina ya Rasul. Ngaku berarti ini jemaah. Setelah berzina kemudian hamil, ngaku. Karena dosa itu ya seringkali membuat, menjadikan seorang itu apa, hatinya itu nggak tenang. Ya. Beda hari ini banyak orang yang ketika ada perempuan berzina nggak punya suami tapi hamil. Kenapa mbak penjenengan begini nggak punya suami kok hamil? Saya kayak Maryam. Katanya apa? Ya katanya perempuan sekarang nggak ngaku, maknanya begitu. Kalau ini nggak ngaku, di mana dia datang kepada Rasul dan mengatakan asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasul, aku telah melakukan dosa besar yaitu dengan berzina, maka aku minta ditegakkan had, ditegakkan hukuman rajam. Ini jarang-jarang model begini datang minta dirajam. Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waliyaha, dalam disebutkan ya, dalam hadis yang lain, perempuan ini datang berkali-kali. Ya, maknanya apa? Rasul nggak pengen rajam dulu. Kalau memang benar-benar tobat, menyesali benar-benar sudah. Tapi dia enggak, pengen ditebus dosanya, pengen digugurkan dosanya. Maka dia pun datang kepada Rasul dan mengaku perbuatannya dengan berzina dan buktinya sudah hamil. Maka Rasul memanggil orang tuanya, walinya. Kemudian Rasul menasihati kepada orang tuanya, ahsin ilaiha. Engkau sebagai wali keluarganya berbuat baiklah kepada perempuan ini. Dia telah mengakui perbuatannya berzina dan minta untuk dirajam. Tetapi nggak bisa langsung dirajam sekarang. Apa kata Rasul? Fa'idha wada'at fa'tini. Tetapi nanti ketika sudah lahiran, sudah melahirkan, baru dia nanti dirajam. Nah sekarang karena ada janinnya. Tetapi nanti setelah sudah melahirkan, kemudian sudah nifas tentunya, dan juga sudah memenuhi hak dari anak atau bayinya ini, ya, maka baru. Jadi enggak langsung. Kemudian juga yang melaksanakan hukuman had ini, yaitu rajam ini, yang enggak setiap orang, nanti ada aturannya. Ya, setiap orang ngaku saya zina, tolong ya saya dirajam, ayo. Ya. Panggil Pak RT-nya, begitu, enggak begitu, ada aturannya. Kemudian maka orang tuanya pun berbuat baik kepada perempuan ini, yaitu anaknya, dan dia pun melakukan apa yang telah dinasihati oleh Rasul. Fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah waktunya. Sudah lahiran, sudah nifasnya selesai, anaknya sudah diberikan hak air susunya, kemudian datang kepada Rasul. Ya. Maka Rasul memerintahkan untuk ikatlah pakaiannya. Kenapa? Ini mau dirajam. Rajam itu gimana Ustaz? Rajam itu dikubur berdiri sampai dada. Rajam dikubur dalam keadaan berdiri sampai dada. Kemudian dilemparin batu. Ya. Batu
Batunya kecil apa gede Ustaz? Ya sedang. Jangan terlalu gede, pangkat 5 orang, blek langsung meninggal. Atau kecil, kayak lempar jumroh, ya nggak meninggal, nanti nggak mati-mati. Tapi ya sedang, mungkin segini lah. Ya, lempar sampai meninggal. Nah. Summa amara biha farujimat, kemudian disaksikan dan di sana kaum muslim merajam sampailah dia meninggal dunia. Kayaknya ngeri ya jemaah. Ya, tapi ini ada hikmah. Ini aturan bukan aturan Rasul. Sekali lagi ini bukan aturan Rasul, ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia meninggal dunia, kemudian dimandikan, kemudian disolati, akan dikubur. Kemudian Rasul pun ikut ya serta dalam menyolati ya wanita ini. Faqala lahu Umar, kemudian Umar mengatakan kepada Rasul, ngelihat Rasul kok nyolatin, ini kan perempuan pezina ini, orang zina kok disolatin. Maka Umar bertanya, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, engkau menyolati dia ya Rasul padahal dia kan seorang pezina ya Rasul, bahkan dia yang minta sendiri sampai akhirnya dirajam. Maka Rasul menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'athum. Wahai Umar, ketahuilah, seandainya tobatnya perempuan ini dibagi ke 70 penduduk Madinah, maka diterima semuanya 70 orang itu, menunjukkan tobatnya diterima. Seandainya tobatnya satu orang ini dibagi ke 70 penduduk Madinah, maka diterima semuanya. Luar biasa. Wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi. Apakah engkau mendapati suatu amalan yang lebih baik dari orang yang menyerahkan dirinya, nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah engkau mendapati suatu amalan yang lebih baik dari seorang yang menyerahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat dari Imam Muslim. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam Islam, secara hukum asal di dalam nyawa seorang itu terjaga. Hukum asal di dalam nyawa seorang muslim itu terjaga. Kemudian setelah agama Islam ini memberikan ilmu kepada kita bahwa aslinya darah seorang muslim itu sangat terjaga, nyawanya, kehormatannya, hartanya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haramun. Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian itu haram, terjaga. Terjaga. Di antara yang diperbolehkan yaitu nyawa itu Ya, aslinya nyawa dalam seorang muslim dalam agama Islam itu terjaga, kecuali dalam urusan zina. Nah, diantaranya itu. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim, maknanya haram. Enggak halal berarti haram, terjaga. Kecuali dari 3 perbuatan, maka halal untuk Untuk dieksekusi mati, maknanya begitu. Tapi sekali lagi, eksekusi mati siapa yang mengeksekusi, kemudian bagaimana ketika seorang mau mengeksekusi, ada aturannya. Kecuali dari 3 perbuatan. Apa yang pertama? As-sayyibu zani, seorang yang berzina. Apakah semua orang yang berzina? Nanti ada pembeda. As-sayyibu maknanya adalah seorang yang telah memiliki pasangan, berzina. Nah ini berarti kalau orang masih bujangan
enggak Ustaz? Tidak. Tapi tetap ada hukumannya. Nanti akan kita sebutkan. As-sayyibu zani maknanya seorang yang memiliki pasangan yang halal kemudian berzina. Nah, ya. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, kisos, membunuh, maka balasannya adalah dengan dibunuh juga. Ini kisos. Yang ketiganya wal mufaraqatul jamaah. Yang ketiga maknanya adalah murtad. Murtad. Dalam Islam ada aturan juga. Ya. Orang mau masuk Islam atau enggak terserah, enggak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk agama Islam ada aturannya. Dengan mau masuk, ya, mau ke rumah saya terserah, mau ke rumah mau enggak, ya terserah. Tapi kalau sudah jadi tamu ada aturan, begitu maknanya. Nah, tentang zina ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ke-22 ini, bahwa larangan tentang berzina itu bukan hanya disebutkan dalam hadis ini aja, bahkan banyak disebutkan dalam hadis Rasul, kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang larangan, bahkan ini termasuk dosa besar, Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32. Surat apa? Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan keji, buruk. Wa sa'a sabila, dan buruk tempat kembalinya pula. Nah, jadi zina ini termasuk dosa apa? Dosa besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya. Termasuk dosa besar. Dan dosa besar dalam berzina itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Dosa besar dalam berzina, namanya zina, dosa besar. Di dalam dosa besar zina ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana itu? Ketika seseorang berzina dengan mahramnya, ini jauh lebih besar dosanya. Dengan mahramnya, ya, dia zinai, entah orang tuanya, ya, berzina dengan orang tua, saudara, anak, ya, naudzubillah. Ini sama-sama zina, tetapi tingkatannya lebih berat dosanya. Kemudian juga yang keduanya adalah zina dengan pasangan tetangga. Jadi kalau sama orang jauh, ya sama, itu dosa besar, tetapi ada tingkatannya. Ya, tingkatan paling buruk begitu. Ya, dengan pasangan tetangganya. Ya. Kemudian zina secara umum. Jadi sama-sama zina, tapi ternyata ada yang lebih berat begitu. Ya. Rasul menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, Rasul mengatakan, tuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu, ya, atau dengan pasangan, ya, dengan pasangan apa? Iya, tetanggamu. Ya, ini apa? Dosa yang lebih berat. Ya, walaupun zina semuanya yang namanya zina itu apa? Ya, itu termasuk dosa besar. Apa itu zina? Zina adalah di mana seseorang melakukan hubungan. Ya, hubungan. Bukan sekedar hubungan, tetapi di sana ada hubungan, ya, suami, ya, seperti hubungan suami istri, tetapi bukan dengan cara nikah yang sah, bukan dengan cara apa? Yang sah. Itu zina.
Ya, bukan cuma mukadimah aja, tetapi itu sudah hubungan. Ya, ibaratkan kalau ember sudah masuk sumur, nah begitu. Ya, itu bahasa kiasannya seperti itu, zina. Ya. Kenapa demikian? Di dalam agama kita berat di dalam hukuman sampai tadi ditegakkan rajam karena memang mudarat zina luar biasa. Ya, luar biasa buruknya. Ya. Kenapa? Karena akan merusak kehormatan. Akan merusak kehormatan. Orang sudah, apalagi perempuan berzina, naudzubillah. Ya, walaupun laki-laki juga banyak berzina, tetapi parah lagi perempuan. Ya. Kemudian juga akan rusak nasab. Apa nasabnya? Nasab binnya, pintunya, ya. Bagaimana kalau berzina? Masa bin rame-rame? Mana bin rame-rame? Ya. Karena berzina. Kemudian akan menjadikan keributan di dalam rumah tangga, hancurnya keluarga, belum lagi dosanya yang harus dia terima di dunia ataupun di akhirat nanti, berat. Maka sehingga agama Islam ini luar biasa mencegah dari perbuatan yang demikian, agar tidak tersebar tidak tersebar hancurnya rumah tangga, rusaknya kehormatan dan nasab. Dan nasab ini harus terjaga, sehingga yang menjadikan rusaknya nasab itu diharamkan, diantaranya berzina. Terus bagaimana hukuman bagi pezina? Nah, sebagaimana dalam hadis ini, ya, seorang perempuan dari Juhainah disebutkan dalam Al-Quran tentang hukuman bagi seorang pezina dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Surat apa? An-Nur ayat kedua. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan berzina dan laki-laki zina yang berzina, maka cambuk mereka dengan Dengan 100 cambukan. Ini. Kemudian diterangkan dalam hadis Rasul tadi yang nomor 22 ini, yang oleh Al-Imam Nawawi disebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, maka ada tambahan. Itu. Ya, para ulama menyebutkan dicambuk dulu baru dirajam. Sebagian mereka mengatakan enggak, langsung dirajam begitu. Langsung dirajam. Maka bisa dengan dicambuk dulu 100 kali kemudian baru dirajam. Sebagaimana tadi hadis yang kita baca. Dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Ya, kalau sampai dirajam, kalau dicambuk sudah meninggal, banyak orang yang kadang-kadang ketika melihat hukum Islam itu ngeri. Apa enggak kasihan? Ya. Apa ini enggak melanggar HAM katanya? Ya. Melanggar hak menungsa katanya. Hak asasi menungsa. Ya. Tetapi lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum yang Allah telah tetapkan diprotes. Ya. Hukum yang Allah telah tetapkan, sehingga ada orang yang protes dalam masalah seperti ini. Tapi aneh kalau sakit, ke dokter nggak protes. Iya, jawab. Juga sakit gigi, kemana? Ke dokter gigi. Kemudian sampai di dokter gigi, kenapa? Sakit ke sini, mau makan, suruh buka mulutnya. Coba buka mulutnya. Ya. Orang itu yang suka protes hukum Allah, kira-kira protes nggak dia? Enggak, pasti dia buka mulut. Coba kurang lebar tuh mulutnya, bukanya lebarin, nggak protes. Mungkin di center giginya,
ya, kemudian pakai alat dan begitu, nggak protes. Kenapa? Tahu ahlinya. Apalagi tentang masalah hukum yang paling berilmu. Allah yang maha berilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha berilmu. Kenapa seringkali kita protes aturannya? Dokter gigi aja nggak protes. Motornya rusak, bawanya mana? Bengkel motor. Terus itu diperutulin, dicopot. Jadi dengan protes? Kan nggak protes. Kenapa? Tahu itu ahlinya. Kenapa dalam hukum Allah yang jelas, ya, yang jauh dari apa? Dari keburukan. Kok seringkali ada orang yang protes, ya. Malah kadang-kadang apa? Caranya gimana biar selamat. Ya. Maka disebutkan dalam hadis ini, ya, tentang perempuan ini, ya, sebagai apa? Penebus. Ketika dirajam sebagai penebus dosa, ya, ketika dia bertobat, ya, ketika dia bertobat. Bahkan Rasul mengatakan man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fahuwa kafaratun lahu. Barang siapa yang tertimpa atau tertimpa ujian seperti itu, kemudian dia meminta untuk diberikan had, maka itu adalah sebagai kafarah, penebus dosa. Ya, daripada dia mungkin seperti ini hidupnya akhirnya zina terus, sudah mendingan nggak nambah dosa. Ya, tapi kalau dia benar-benar bertobat, ya serius, ya maka ini lebih baik. Maka hukum merajam dan cambuk jadi bagi pezina. Pertama, kalau seorang yang berzina itu adalah muhsan. Siapa muhsan ini? Dia yang memiliki pasangan yang sah. Memiliki pasangan yang sah. Kemudian dia dewasa. Jelas sudah punya pasangan dewasa lah. Kemudian berakal. Dia berakal. Dan dia orang yang mukallaf. Mukallaf ini dia sadar. Memang apa? Tahu hukumnya itu tahu. Tahu zina itu haram, dosa besar, tahu. Ya. Kemudian melakukan perzinaan itu dengan sukarela, ya, sukarela. Ya. Maknanya sukarela ini bukan adanya paksaan, bukan adanya apa? Paksaan. Beda kalau seorang yang dipaksa, diperkosa, ini beda lagi. Tapi ini enggak, dia sudah memiliki pasangan yang sah, dewasa, berakal dan tahu hukumnya, ya, dan melakukan dengan sukarela. Maka dia apa? Ya, ketika dia melakukan demikian, kemudian dia meminta untuk dirajam, ya, maka apa? Sudah tegak atasnya untuk dicambuk plus dirajam sampai mati. Tapi jarang orang hari ini, teman. Ya. Bagaimana kita mengetahui kalau orang itu berzina? Ya itu tadi, dengan pengakuannya sendiri. Buktinya ada, dia hamil. Ya. Atau yang kedua, diketahui seorang berzina itu bukan karena pengakuan, tetapi dari saksi. Ada yang lihat. Ada yang melihat. Dan yang lihat itu harus 4 orang. 4 orang laki-laki, dewasa, dan bukan orang fasik, bukan orang yang apa? Bukan orang yang jahat. Dia menyaksikan tentang melihat langsung berzinanya 4 orang langsung. Ya. Maka apa? Ya, maka itu juga bisa untuk melakukan hukuman rajam. Ya, 4 orang ini, tapi bukan orang sembarangan, atau yang tiga orang lihatnya jelas berzina benar, bukan cuma mukodimah doang, enggak, ini berzina benar tadi. Ya. Dia sudah berhubungan, yang bertemunya bainal farji, antara kedua kemaluannya. Ya. Kemudian yang lihat ini harus ketika itu, enggak cuma kemarin lihat 2 orang, sekarang lihat lagi 2 orang, enggak, ketika satu waktu 4 orang. Ya. Begitu. Satu majelis begitu, satu tempat begitu.
lihat. Dan semuanya harus seperti melihat ro'a itu, ngelihat benar. Bukan yang satu ini enggak jelas. Enggak, saya remang-remang kok. Kemarin belum ganti kacamata masalahnya. Ini udah beda lagi nih. Ya, udah beda lagi. Ya, begitu. Memang harus jelas maknanya ini. Kalau tiga jelas satunya belum, belum bisa. Loh, tapi ini ada tambahannya HP nih. Udah tadi saya rekam. Nah, ini namanya apa hari ini? Ya, bisa aja yang zina siapa, mukanya diganti siapa juga bisa. Ya, tapi ngelihat benar. Maka disitulah boleh dia ya ditegakkan atasnya rajam. Nah, ini bagi orang yang sudah memiliki pasangan alias muhson. Kayak seperti tadi. Ya, seperti perempuan tadi. Adapun kalau dia seorang ya yang belum memiliki pasangan, belum memiliki istri, belum punya suami, maka dia diberi ya tetap dikasih hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya cambuk 100 kali. Ya, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan, dibuang di tempat yang ada penduduknya, diasingkan. Ya, dibuang selama berapa lama? 1 tahun. Dibuang di pulau mana yang ada penduduknya, pulau Nusa Kambangan sana. Yang Nusa Kambangan ada orangnya tapi ya, diasingkan biar jerak. Nah begitu, biar jerak. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Gimana kalau ada orang yang mengatakan, saya enggak zina, saya cuma pakainya maaf misalnya kalau bahasa kita maaf kondom misalnya, ya sama aja, ya sama. Ya. Atau mungkin dia, tapi kan kita melakukan sama-sama suka, ya sama itu juga zina, mau senang nggak senang intinya sudah sukarela sama-sama ataupun pakai yang seperti itu sudah terhitung zina, sudah masuk ke dalam ya hukuman yang kita sebutkan dalam hadis ini. Nah, terus bagaimana kalau mau bertobat? Ya, bagaimana kalau mau bertobat? Maka ketika seorang mau bertobat, pertama adalah benar-benar dia menyesali perbuatannya, menyesali perbuatan dari apa yang telah dia lakukan dari berzina. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi karena ini dosa berat jawab. Cepat atau lambat itu akan menjadikan efek, namanya dosa ini dosa besar. Ya, kalau benar-benar mau tobat harus menyesali. Ini kadang-kadang nyesal, ya, tapi besoknya zina lagi. Ya. Kemudian ada tekad untuk tidak mengulangi, benar-benar ada tekad untuk tidak mengulangi, dan dia ada usaha bergaul dengan orang-orang yang baik. Saya enggak tobat, tapi gaulnya sama orang-orang yang biasa begitu. Ya gimana tobatnya Ya katanya serius. Di antara bukti serius dari tobatnya itu tinggalkan dunia itunya, tinggalkan dunia malamnya. Yang harus malam ya namanya orang zina, nggak siang nggak malam itu intinya tinggalkan dunia zinanya. Kemudian carilah tempat yang baik, tempat orang-orang yang baik. Ya, untuk sebagai bukti kesungguhannya dan segera untuk memperbanyak kebaikan dan untuk bersegera untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan. Semoga dari perbuatannya dia itu menghapus dari dosa-dosanya yang lalu, ada kesungguhan, ada untuk merubah diri dalam ketaatan. Jadi enggak cukup saya tobat, enggak. Tapi apa bukti tobatnya itu apa? Nah ini. Tetapi kalau memang dia khawatir, kalau saya masih hidup terus begini saya berat, khawatir misalnya, daripada nanti zina lagi nggak bisa tobat, sudahlah. Kalau mau nggak apa-apa, minta dirajam. Ya. Terus yang rajam ini siapa? Ya, yang rajam ini nggak sembarangan, ya bukan nggak setiap orang yang merajam. Ini ada aturannya. Siapa? Ya mereka
yang memiliki wewenang, penguasa, pemerintah atau yang mewakili. Ya. Enggak jamaah masjid, enggak. Oh, kita setelah sholat ini mau ngerajab orang, enggak. Ini masa jamaah masjidnya, enggak. Ini yang memang memiliki apa? Memiliki wewenang di sana. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi disebutkan dalam hadis, ya. Nah, kita adzan dulu lah biar lebih. Nanti kita lanjut lagi jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.